bahwa jangan pernah mendukung seseorang karena figur dan juga karena karakter tunggalnya. Kita sudah disaksikan berbagai drama di mana dua paslon saling berantem tapi tiba-tiba satu capres, satu menhan. Bahwa kalau kita berpikir secara realistis, pasangan yang terbaik bukan yang sempurna. Pasangan yang terbaik untuk 2024 adalah pasangan. Menurut saya nonsens kalau kita nggak gerak, tidak melakukan konsolidasi politik hari ini untuk kemudian menekan tiga capres itu, siapapun itu yang jadi. Karena itu tugas kita, ini momentum kita untuk merebut itu. Caranya bukan kemudian memilih, tapi kemudian pasca memilih dan seterusnya kita tetap solid, tetap konsolidate untuk kemudian menekan setiap kebijakan yang tidak pro pada anak muda. Sepakat teman-teman? Kita akan memasuki sesi terakhir yaitu sesi kelima, dan sekali lagi saya mengharapkan untuk teman-teman yang belakang tetap fokus ke depan ya. Di sini kita akan langsung saja memberikan kesempatan untuk para jubir tadi memberikan closing statementnya selama 2 menit saja. Dan saya akan mulai karena tadi di awal open dari 1, 2, 3, saya akan mulai dari 3, 2, 1. Ya, jadi Kak Firdian, selanjutnya silakan saya persilakan untuk maju ke depan, berikan closing statement tentunya selama 2 menit dimulai dari Kak Firdian berbicara, silakan. Teman-teman, tolong berikan tepuk tangan bagi teman-teman yang frustasi terhadap politik kita hari ini. Tepuk tangan teman-teman. Yap, sama. Begitupun dengan saya teman-teman. Kita marah terhadap kondisi politik hari ini. Saya tidak percaya bahwa generasi muda itu adalah orang yang apolitis, apatis. Tidak, kita frustasi dan kita marah. Tapi tidak cukup untuk kita marah, kita perlu terlibat. Get angry and get involved. Marahlah dan terlibatlah. Keterlibatan teman-teman tidak harus menjadi anggota partai. Keterlibatan teman-teman tidak harus menjadi jubir capres. Dengan teman-teman hadir di hari ini adalah bentuk keterlibatan, teman-teman menyampaikan aspirasi dan kritiknya. Dan tolong dikembangkan lebih luas lagi kepada publik dan halayak lebih ramai. Dan teman-teman, saya tadi untuk mengafirmasi Kang Ezra supaya nggak jadi beo, oke. Bahwa jangan pernah mendukung seseorang karena figur dan juga karena karakter tunggalnya. Tolong loyalitasnya diberikan kepada value, kepada nilai, kepada prinsip teman-teman. Kita sudah disaksikan berbagai drama di mana dua paslon saling berantem tapi tiba-tiba satu capres, satu menhan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman saya ingin sampaikan bahwa kalau saya pribadi memilih Ganjar Mahfud karena saya menginginkan pemimpin duit tunggal yang tidak hanya bicara soal kekuasaan, tapi dia bicara soal publik, dia bicara soal pemuda, dia bicara soal setiap orang berhak mendapatkan naik level yang sama sebagaimana mereka bangkit dari nol dan ada di titik sekarang. Terakhir saya ingin sampaikan teman-teman, saya selalu bilang di mana-mana, silakan teman-teman bawa alma mater boleh beda-beda. Boleh bawa gas air mata karena saya ikut aksi turun ke jalan, boleh bawa sayur-sayuran karena saya ikut pengabdian ke desa, boleh bawa ruangan ber-AC karena saya ikut debat dan konferensi. Tapi teman-teman asal jangan bawa lemari karena setelah ospek disimpan dan tidak diabdikan. Maka abdikan Pilpres ini sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo dan mendorong generasi muda untuk tampil lebih banyak dan mendapat aspirasi lebih banyak. Iya, terima kasih banyak Kak Firdian. Jubir muda kita dari nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Lanjut saja kepada Kak Christian untuk dipersilakan menyampaikan closing statementnya 2 menit tentunya. Baik Kak Christian, dimulai dari Kakak berbicara, silakan. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman. Jam sudah terus bergerak, waktu semakin larut, ada yang sudah mulai kurang konsen juga. Tapi ya teman-teman, saya mau meyakinkan kembali teman-teman semua bahwa kalau kita berpikir secara realistis, pasangan yang terbaik bukan yang sempurna. Pasangan yang terbaik untuk 2024 adalah pasangan Prabowo Gibran. Visinya jelas, kita mengusung Indonesia Emas 2024. Yang mana 2024 nanti, 2045 yang mana 2045 nanti adalah waktunya kita, prime time-nya kita anak-anak muda. Kalau bukan anak muda yang mengisi program-programnya nanti, lalu siapa lagi? Dengan adanya wapres yang muda, menurut saya itu menjadi satu keberpihakan bagi anak muda, dan tentu saja sebagai anak muda pasti akan membawa program-program, akan menyelesaikan masalah, akan menyelesaikan kegelisahan yang dimiliki oleh anak-anak muda juga.
Jadi menurut saya untuk 2024 mungkin kita semua punya pertimbangan masing-masing, yaitu fair-fair aja. Semua punya jagoan masing-masing, yang nggak salah juga. Tapi buat mereka yang memang mungkin masih memiliki keraguan, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk mencari tahu dan menetapkan pilihan capres siapa yang terbaik, capres siapa yang akan membawa Indonesia maju dan Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Christian untuk closing statementnya, dan langsung saya persilakan untuk Kak Farhan maju ke depan menyampaikan langsung closing statementnya. Cek. Halo, tes. Oke. Kawan-kawan semuanya, kalau tadi Mas yang frustasi sama kondisi politik, ngapain jadi jubir Mas gitu kan? Nah, harusnya frustasi sama pemerintah hari ini dong, frustasi sama rezim hari ini, tapi kita percaya bahwa dengan politik kita bisa merubah keadaan dengan lebih baik. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mungkin menyampaikan 3 hal, santai aja. Yang pertama, saya yakin teman-teman di sini adalah teman-teman yang paham atas politik. Nggak perlu saya jelasin berbagai macam hal yang disampaikan oleh para capres-cawapres. Saya sudah sangat yakin di hati teman-teman pasca debat kemarin sudah mengamini siapa yang kemudian dipilih saat tanggal 14 Februari. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya yang kita punya itu adalah suara. Suara ini juga apa yang dipunyai oleh Pak Anies. Pak Anies hanya punya suara, memupuk kompetensinya, memupuk integritasnya dan rasa kemanusiaannya. Itu aja. Tapi dengan itulah Pak Anies, kita bisa lihat Pak Anies bisa kemudian dipilih menjadi calon presiden dengan 25% kursi DPR. Dia bukan anggota partai, bukan kemudian orang-orang yang punya privilege dalam keluarganya dan lain sebagainya. Bahkan rumahnya juga masih kredit gitu. Lalu yang ketiga saya sampaikan adalah siapapun nanti yang jadi presidennya, mau Amin, mau kemudian Prabowo Gibran, mau Ganjar Mahfud, menurut saya nonsens kalau kita nggak gerak, tidak melakukan konsolidasi politik hari ini untuk kemudian menekan 3 capres itu, siapapun itu yang jadi. Karena itu tugas kita, ini momentum kita untuk merebut itu. Caranya bukan kemudian memilih, tapi kemudian pasca memilih dan seterusnya kita tetap solid, tetap konsolidate untuk kemudian menekan setiap kebijakan yang tidak pro pada anak muda. Sepakat teman-teman? Jadi mungkin itu sekian dari saya. Semoga Indonesia lebih bermartabat, lebih berkeadilan dan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Kak Farhan menjadi sebuah penutup ya pada sesi 5 kali ini. Baik teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tetapi tentunya ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat menarik sekali, bisa menggiring opini ke sana kemari, bisa jadi lebih paham lagi tentunya terkait karakter-karakter dari visi misi para capres cawapres kita yang tentunya sudah disampaikan oleh para jubir. Dan teman-teman semua, sekali lagi, dengan adanya forum ini tentunya kita bisa sama-sama menjadi tonggak nantinya perubahan ketika siapapun yang terpilih, teman-teman tetap memiliki hak dan kewajiban untuk sama-sama menegakkan apapun yang terjadi, apapun yang menurut kita salah, wajib kita menjadi barikade pertama tentunya yang meluruskan kembali kepada tentunya poin apa saja yang sudah dulu disampaikan, sekarang diminta perlibatannya anak muda, kita tagih nanti mana janji-janjinya. Dan tadi juga sudah menjaminkan diri dari para jubir. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga jubir kita malam ini. Luar biasa, rasanya sudah mukanya lebih tenang ya daripada tadi. Baik, untuk menutup acara ini saya mau ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadiran dan segala bentuk antusiasnya. Saya melihat di sini dari berbagai latar belakang sudah hadir, dari berbagai kampus, dari berbagai komunitas juga sudah hadir di sini, dan tentunya semoga silaturahmi ini bisa terus berlanjut ya. Dan satu kali lagi pokoknya teman-teman, kalau ada apresiasi ataupun misalkan aspirasi yang ingin disampaikan melalui para jubir di sini, saya persilahkan ya, terbuka ya. Betul, karena tentunya ketiga jubir ini menjadi salah satu pintu gerbang utama VIP ataupun golden ticket kita untuk menyampaikan aspirasi ataupun apresiasi kepada para capres dan cawapres kita. Baik, saya Cindy Setiawati menutup, itulah kegiatan kita Pemuda Penguji Capres Volume 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC Salsa, silakan.